Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Terima kasih matur nembah nuwun sahabat-sahabatku tercinta semuanya ya, yang selalu semangat, selalu giat dalam kajian-kajian ini. Seperti kajian-kajian yang kemarin, kajian kali ini masih kita kaitkan dengan suasana yang sedang diperingati oleh saudara Kristen kita, yaitu Hari Raya Natal ya. Jadi supaya update, maka topik kajian kita juga sesuatu yang terkait dengan Natal, kelahiran. Kalau kita kan hari raya itu ada 3, ada Idul Fitri, Idul Adha, dan Idul Jum'ah ya. Nah, kemarin itu tepatnya teman-teman kita atau saudara Kristen kita memperingati hari raya mereka, yaitu yang disebut dengan Natal. Oke. Aku mau jelaskan dulu begini. Di dalam aturan main, katakanlah bahasa Arabian ya, itu ada yang dikenal dengan isim dan fiil ya. Kalau isim itu merupakan kata benda, kalau fiil itu kata kerja. Nanti kata benda atau isim itu diterima dalam perspektif sebagai isim makna atau isim zat. Itu ya. Kalau isim makna, contohnya jannah ya. Yaitu ya yang kalian sebut surga itu ya kebun itu. Ya, bisa kebun, bisa taman gitu ya. Jadi kalau yang masuk jannah itu kalau dipahami secara isim zat, ya gardener itu tukang kebun. Di hotel kan biasanya ada yang bagian gardener, tukang kebun ya, bersih-bersih kebun. Tapi kalau dipahami bahwa jannah itu sebagai isim makna, itu adalah sebuah area yang membahagiakan gitu ya. Begitu juga pohon ya. Pohon itu bisa dipahami secara sajarotun itu ya. Jadi dari bahasa Arabian masuk ke dalam bahasa Araban, masuk ke dalam bahasa Melayu, masuk ke dalam bahasa Indonesia, yang awalnya dari sononya sajarotun menjadi sejarah yang kita kenal. Nah itu kalau dipahami secara isim isim makna ya, itu bisa ajaran seperti yang kita telah kupas. Kalau dari isim zat, ya pohon itu, ya pohon-pohon yang kita lihat ya, ya pohon duren, pohon mangga, pohon rambutan, pohon segala macam. Yang menariknya apabila kita bawa ke isim makna, ya bukan isim zat, ya atau penggabungan antara isim makna isim zat, namanya jaga pohon, ya. Maka ketika dia, kalau aku mengatakan digabung sih ini ya, antara isim zat dan isim makna,
itu bisa memaknakan sebuah diksi pertumbuhan, karena setiap pohon itu mengalami pertumbuhan ya, mulai dari biji ditanam, tumbuh, sampai nanti tumbuh, akhirnya menjadi pohon besar. Jadi sejarah itu pertumbuhan, gitu ya. Misalkan dari titik ini sampai ke titik ini, misalkan dari usia 0 dia wafat usia ke 75, ini katakanlah Mukidi gitu ya, supaya kalian familiar dengan Mukidi ya. Maka inilah sejarahnya Mukidi nih ya, sejarahnya Mukidi ini nih, pertumbuhan. Jadi sejarah itu dari sajarotun, itu pohon, tapi yang dimaksud di sini pertumbuhan. Ya, itu namanya pohon atau pertumbuhan atau sejarah. Jadi sejarah itu membicarakan dari mulai ada 0 ya, sampai akhirnya nanti tiada. Ya, itu namanya sejarah. Oke, pelan-pelan dulu. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang oke, belum. Aku gini dulu, sejarah. Biasanya orang itu mengatakan sejarah itu adalah catatan masa lalu gitu. Sebetulnya gimana ya? Ya agak benar juga sih ya, bahwa karena sejarah itu sesuatu yang sudah terjadi masa lalu. Tapi sebetulnya tepatnya itu sejarah itu ya pertumbuhan sejak kehidupan itu ya, dari mulai 0 sampai 75. Kalau ini sudah selesai, sudah nggak ada sejarah, ini udah wassalam dia kan, gitu loh. Ya, cuman kadang-kadang orang memahami sejarah itu catatan masa lalu. Ya karena memang orangnya sudah berlalu. Ya, tapi sebenarnya lebih tepat pertumbuhan. Dari mulai dia tidak ada, kemudian ada, kembali tidak ada. Jadi dihitung mulai ada, kembali menjadi tidak ada. Atau selama dia ada, itu pertumbuhan sejarah yang berasal dari kata pohon, karena setiap pohon tumbuh. Oke. Sekarang aku mau menjelaskan nubuah. Nubuah itu ada yang bilang nubuat ya. Itu bukan sejarah. Itu sebuah informasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, itu gampangannya. Jadi gini loh, informasinya itu katakanlah tahun 2020. Nanti itu masih informasi ya, masih fiction. Bukan fiksi ya, fiction. Nanti aktualinya itu katakanlah tahun 2030. Ya, berita atau informasi yang disampaikan tahun 2020 tentang sesuatu ya apa saja lah terserah, yang itu terjadinya nanti tahun 2030, ya itu namanya nubuah. Atau kalau dalam bisnis itu namanya forecasting ya. Jadi ada analisa pasar itu diramal ya, kalau kita di pemasaran itu ya. Misalkan bulan Desember biasanya produk kita itu katakanlah mobil ya, kita pabrik mobil gitu terjual katakanlah 1000 unit gitu kan. Itu Desember, tiap-tiap Desember data 6 tahun yang lalu. Nah, itu nanti bisa dijadikan bahan data 6 tahun itu untuk forecast, untuk meramal dia ke depannya kira-kira Desember tahun ini berapa gitu. Nah, itu namanya forecasting ya. Atau gampangannya ramalan, tapi kalau ramalan nanti dikira dukun.
Ya, jadi itu ya, ada sejarah, ada nubuah. Nah, gitu. Jadi nubuah itu ya wis supaya gampang gitu aja ya. Ramalan itu aja nggak apa-apa ya. Tapi jangan terus asosiasimu ke dukun gitu loh. Oke. Terus judul kita kali ini adalah masih terkait dengan kelahiran atau Natal, adalah enaknya apa judulnya? Nubuah yang meleset gitu ya. Nubuah yang meleset. Nubuah yang meleset. Mantap sudah ini hubungannya. Ya. Nubuah yang meleset. Kalau nubuah itu meleset artinya tidak terpenuhi, ya. Biasanya itu kalau ada, jadi gini loh, ini nubuah ya. Ini nubuah, ini penggenapan gitu. Biasanya nubuah itu mesti di kitab sebelumnya. Ini nubuah, di sini penggenapan. Penggenapan apa ya? Penggenapan dari nubuah ini. Gitu ya. Ini kitab awalnya, kitab pertama gitulah. Ini kitab kedua gitu loh. Kalau nubuahnya tetap, apa yang dinyatakan di sini mesti aktualnya nanti tepat gitu loh. Tapi kalau nubuah meleset, apa yang dikatakan di sini tidak tergenapi di sini. Gitu. Oke. Sekarang kita ini sedang dalam apa ya? Akhir-akhir tahun. Sekarang tanggal berapa, Le? 26. Berarti kemarin saudara kita Kristen memperingati hari raya mereka, hari Natal, hari kelahiran. Nah, kita akan membaca nubuah kelahiran Yesus itu apakah tepat atau meleset seperti apa yang telah bisa dikatakan diklaim ya, diterima secara publish ya, secara mainstream oleh teman-teman Kristen bahwa itu nubuah untuk Yesus gitu loh. Ya, jadi Yesus itu sudah aku hapus. Di kitab sebelumnya, di kitab Perjanjian Lama, dia sudah dinubuahkan dan itu digenapi di Perjanjian Baru. Nah, masalahnya benar nggak sih itu nubuah untuk Yesus? Nah, di situ yang akan kita coba analisa ya. Oke, sekarang buka Alkitab mau buka. Kita mulai dari ini. Sebentar. Kitab Mika. Ya, Mika 5:1. Ya. Kitab Mika kitab kelima ayat ke-1. Ini nggak salah kemarin sudah pernah kita bahas waktu Bethlehem dan pohon korma itu ya. Ini sekarang kita akan bahas secara khusus. Ini ya, kalau aku baca nih ya, nih. Lihat, ini penjelasannya ini ya. Ini deskripsinya. Tuh, deskripsi Mika itu ya. Aku bacakan ya. Ini terang kan? Ini dia. Sebentar, miring dia. Hop, ini. Mika bernubuat bahwa seorang pemimpin akan muncul dari Bethlehem yang akan menggenapi janji-janji Allah kepada umatnya. Ayat ini mengacu kepada Yesus Sang Mesias. Lihat Matius 21:36.
yang asal-usulnya sudah sejak purbakala, yaitu dari kekal. Yohanes 1:1 ya, itu yang biru-biru itu referensi yang apa disuruh baca, yang informasinya terkait ya, sebentar. Namun ia akan lahir sebagai manusia, yaitu Mika 2 ya. Terus bla 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 itulah ya. Tapi yang penting di sini adalah Mika bernubuat bahwa seorang pemimpin akan muncul dari Bethlehem yang akan menggenapi janji-janji Allah kepada muridnya. Nah, ini kata-kata Mika ini. Terus ini yang menarik. Ayat ini mengacu kepada Yesus Sang Mesias. Nah, sekarang kita analisa, bener nggak ini nubuah Pak Mika ini untuk Yesus gitu ya. Ini ayatnya ya. Ini ayatnya Raja Mesias dan penyelamatan Israel ya. Ini ayatnya, kamu bisa baca di Alkitabmu. Oke. Gini, kita sekarang mulai uji nih kitab ini ya. Aku tulis di sini. Aku tulis yang penting-penting aja ya. Kalau tulis semuanya nanti agak kerepotan juga, ini panjang. Begini. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata. Nah, benar-benar ini ayat kemarin ini sudah kita diskusikan ini, Bethlehem Efrata. Yang aku sudah jelaskan bahwa Bethlehem itu ada dua ya. Ya, ini yang mengatakan untuk lahirnya Yesus itu di Bethlehem Efrata, sedangkan Al-Quran di bawah pohon korma. Benar, ini sudah kita diskusikan. Nah, sekarang kita diskusikan tentang nubuahnya, bukan tentang tempus delictinya, tempatnya, bukan ya. Iya, aku ulangi. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit. Nah, berarti ada orang, ini tentang orang ya. Daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel. Ya, pergumulannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, ini sudah kita bahas tersendiri ya, tentang sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, itu sudah kita bahas tentang dalam teori ruang dan waktu ya, apakah Yesus itu memang selalu ada, itu ya di sana nanti penjelasannya. Artinya narasi itu tidak kita diskusikan di sini. Kita akan mendiskusikannya apakah ayat ini memang benar nubuah untuk Yesus, itu aja ya. Jadi constraint bahasan kita di situ. Oke. Kalau kita baca di sini ada satu diksi. Yang namanya ramalan itu kan informasinya itu tentang ciri-cirinya itu harus tepat dengan apa yang diramalkan ya. Di sini nih begini, ada kaca begini. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Ya. Seorang yang ya, yang akan, kenapa akan? Belum terjadi, maka dia pakai akan, ya. Seseorang yang akan, ya, memerintah Israel. Ini aja, wis. Intinya di sini. Memerintah Israel. Nah, nanti bla 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 itu panjang. Bla 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 bla-nya. Sekarang aku tanya, apakah benar Mika ini benar-benar pada waktu itu Pak Mika itu menubuahkan Natalnya Yesus? Meleset enggak ini nubuah ini? Ramalan ini tergenapi enggak? Kalau nanti dibawa ke kitab Injil ya, tergenapi enggak? Karena ada satu syarat yang dinubuahkan oleh Pak Mika ini, seseorang yang akan ya memerintah Israel. Memerintah.
Artinya dia masuk dalam aktivitas pemerintahan Israel. Pertanyaanku, kapan Yesus bisa memerintah Israel? Nih, kapan? Itu loh. Ya, kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kapan coba? Terpenuhi nggak ini? Karena sejarah mengatakan Yesus itu tidak pernah memerintah Israel. Dia tertolak oleh orang Israel itu sendiri. Walaupun toh Yesus itu adalah Israel dan awalnya ya Yahudi. Maka nanti ada Kristen awal itu ya, itu keyahudiannya masih kental sekali. Itu loh. Jadi soal siapa Yesus, Esau itu orang Israel, bukan goyim, bukan di luar Israel, dan dia hidup dalam teritorial Israel. Cuman pertanyaannya, kapan Yesus memerintah Israel? Itu loh. Karena sepanjang sejarah dia tertolak oleh bangsanya sendiri, bahkan muridnya, pengikutnya itu hanya 12. Artinya dia tidak mampu memobilisasi massa dan mengatakan akulah pemimpinmu. Nah, sekarang kalau kita akan mengatakan bahwa Mika itu adalah nubuah untuk Yesus, sedangkan Yesus tidak pernah memerintah Israel, meleset nggak nubuahnya? Itu loh. Jadi supaya nggak cocokologi gitu loh. Jangan sedikit-sedikit ini nubuah untuk Yesus, nubuah untuk Yesus. Lihat dulu kronologis ceritanya seperti apa. Ya, jelas tidak terpenuhinya memerintah Israel itu, karena memang tidak ada fakta sejarah. Dan dalam kitab suci pun tidak ada. Dia tidak seotoritatif Musa, Daud. Ya, itu orang nabi-nabi Israel, raja-raja Israel yang punya otoritatif dia terhadap kekuatan massa. Ya. Oke. Itu satu. Sekarang yang ini, dan ini lebih gawat ini, karena ini paling populer. Ya. Yesaya 9:5 ya. Kamu buka kitabmu. Yesaya 9:5. Kamu buka kitabmu. Ya. Nih. Ya. Yesaya 9:5 ya. 9:5. Apa summary-nya? Nih. Ya. Kelahirannya akan terjadi pada saat dan di tempat tertentu. Sebentar. Tertentu di dalam sejarah. Aduh, lari dia. Dan anak mesianis ini akan lahir dengan cara yang unik dan menakjubkan. Yesaya mencatat tempat yang akan menandai tugasnya. Selaku apa ini terpotong. Dan ayat ini ya, kita tanya, kita lihat di atas itu ya. Di atasnya sekali. Di bawah nas Yesaya 9:5 itu ya. Ayat ini menubuahkan kelahiran Mesias Yesus Kristus juga. Tuh. Ya. Jadi Yesaya 9:5 ini juga klaim mereka nih, klaim teman-teman Kristen, nubuah tentang Yesus Kristus gitu. Masalahnya bener nggak? Kita uji lagi seperti tadi. Ya. Kita uji lagi.
Kalau memang benar ya kita terima. Kalau enggak benar ya berarti kan ya meleset gitu loh. Ya, aku nggak tulis semua, kamu bisa baca. Aku ambil yang penting-penting aja. Yesaya ke Yesus itu data yang aku dapatkan itu sekitar 700 tahun. Ya, berarti berapa itu? 7 abad ya. 1 abad 100 tahun. Ya, 700 tahun jaraknya. Jadi Yesaya bercerita itu 700 tahun sebelum Yesus masuk dalam eksistensinya. Tapi masalahnya apakah memang yang dimaksud Yesaya itu Yesus? Ya, ini kan menarik. Oke. Ayat ini banyak dipegang oleh apologet teman-teman Kristen untuk mengambilnya sebagai argumentasi bahwa inilah informasi tentang kelahiran Yesus yang sekarang sedang diperingati, yaitu Natal. Oke, sekarang kita uji. Kamu baca di kitabmu ya gini. Sebab seorang anak telah lahir. Di sini ya, aku jelaskan. Telah lahir. Aku kritik teksnya langsung aja ya supaya cepat. Pertanyaannya, dari sini aja kita sudah bisa lihat ya. Yang dimasukkan Yesaya itu telah. Ini loh, telah. Telah itu artinya apa? Sudah terjadi. Sedangkan nubuah yang aku bilang tadi itu cerita akan masa depan yang akan terjadi. Bukan akan, tapi telah lahir. Tuh, satu. Ya, artinya sebetulnya kita tidak usah uji lagi ya. Di awal saja sudah menunjukkan bahwa janganlah kita melakukan coba cocokologi gitu loh ya. Cocokologi yang sebetulnya itu tidak dimaksudkan untuk menubuahkan Yesus oleh Yesaya, bukan. Dari sini aja sudah selesai. Karena apa? Telah, bukan akan. Telah berarti kan sudah. Dia berbicara waktu lalu, bukan waktu yang akan datang. Jadi tempus delicti telah ini sebetulnya kita sudah nggak perlu lagi mengoreksi dalam. Ayat Yesaya 95 ini sudah selesai. Bahwa ini bukan nubuah untuk Natalnya Yesus, atau kita sebut kalau ini dipaksakan maka dia menjadi nubuah yang meleset. Gitu. Tapi oke lah ya, supaya lebih tepat lagi kita lanjutkan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Oke. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Oke, tapi tadi telah lahirnya sudah masalah ya. Lambang pemerintahan. Sama lambang pemerintahan ini tadi. Pemerintahan. Kapan Yesus memerintah? Ini loh. Kapan? Ini kan jadi masalah. Kapan Yesus memerintah? Kalau ini untuk Yesus, ya. Jadi lambang pemerintahan ada di atas bahunya, padahal Yesus tidak pernah memerintah. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Oke lah, tidak ada masalah. Allah yang perkasa. Nah, ini aku akan jelaskan. Allah yang perkasa, ini salah satu alat, salah satu ayat gitu ya, yang digunakan oleh teman-teman Kristen Tritunggal untuk mengatakan bahwa Yesus itu Allah gitu. Ini nubuahnya apa? Allah yang perkasa gitu. Aku bilang tunggu dulu, Allah yang perkasa dari mana? Gitu ya. Allah yang perkasa dari mana? Gitu. Kenapa? Dia tidak tahu antropologis bangsa Israel itu selalu atau sering berbicara dalam bahasa-bahasa metafor, dalam memberikan sanjungan, pujian terhadap pemimpin-pemimpin mereka.
Sekarang begini, coba baca ya Keluaran 1:1. Ya. Disinilah ya, karena ini akan menyimpang, tidak masuk dalam ini, cuman ini juga perlu aku diskusikan. Keluaran 7:1. Anu apa? Gelap. Ya, lampu itu aja. Udah nggak apa-apa, lampu ini dihidupin. Keluaran 7:1. Ya. Kamu baca. Ini mantap kali ini, Keluaran 7:1 ya. Lihat ini. Lihat ini, Keluaran 7:1 ya. Mantap kali ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai apa? Perhatikan, awas, hati-hati. Sebagai Allah bagi Fir'aun. Dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Sebagai Allah. Nggak tanggung-tanggung. Tapi meskipun demikian orang Israel ngerti Musa itu bukan Allah. Walaupun secara harafiah, secara tekstual, ya, disebutkan, ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah. Ini mau dibayangkan, namun teksnya mengatakan sebagai Allah, bukan sebagai yang lain. Tapi bagaimana cerdasnya orang-orang Israel? Mereka tidak menerima ini sebagai harafiah, melainkan ini adalah metafora. Gitu loh. Coba kita bayangkan kalau misalkan ini dijatuhkan ke Yesus, waduh. Semakin sulit dikasih penjelasan teman-teman yang Kristen Tritunggal itu. Misalkan, berfirmanlah Tuhan kepada Yesus, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi domba-domba, misalkan begitu. Sudah semakin sulit kalian dikasih tahu. Sulit. Itu loh. Orang tidak ada pengakuan Yesus atau pernyataan Yesus sebagai Allah saja kalian dikasih tahu supaya tunduk taat terhadap Alkitab. Sulitnya minta ampun, apalagi seandainya ada teks seperti itu. Gitu loh. Ya. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Selanjutnya ya. Selanjutnya, jadi ini gelar Allah yang perkasa itu artinya metafor ya, pemimpin orang Israel. Ya, disebut lagi Bapa yang kekal. Wah, nggak tanggung-tanggung. Tadi Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Ya. Oke lah, ini tidak kita diskusikan, biar oke, Allah yang perkasa. Cuman ketika teman-teman Kristen Tritunggal mengatakan ini untuk membuktikan Yesus adalah Allah, Anda meleset, bos. Karena ini tidak dipahami secara harafiah, tapi metafora. Kemudian seperti aku bilang tadi, ayat ini sebenarnya sudah selesai. Ini kan akan, bukan ini kan telah, bukan akan. Ini telah ini. Ya, berarti ini bukan nubuah. Kecuali akan tuh nubuah. Ini bukan nubuah ini gitu. Ya, tapi oke lah aku jelaskan lagi ya. Bapa yang kekal. Kita tidak perlu berdebat tentang kekal. Kita diskusi tentang Bapa. Kapan Yesus dipanggil dengan Bapa? Kalau memang ini untuk Yesus, kapan Yesus dipanggil Bapa? Yesus itu selalu disebut dengan anak. Dan Yesus mengatakan bahwa dia memanggil Bapa Allah itu dengan Bapa. Kalau Yesus memanggil Allah Bapa, apakah dia juga sebagai Bapa? Kan enggak. Artinya Yesus tidak pernah pakai gelar Bapa itu loh, tidak pernah. Itu loh, ya. Oke. Ini meleset sudah. Udah berapa yang meleset? Ini juga meleset.
Ya, pemerintahan, kapan memerintahkan. Oke. Berikutnya, nih apa lagi ini? Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja damai. Ya oke lah. Tidak kita permasalahkan. Besar kekuasaannya. Nah, ini lagi. Kapan Yesus berkuasa? Ya. Kapan? Besar kekuasaannya. Ini kalau aku lanjutkan ke yang ayat berikutnya lah ya. Aku nggak usah tulis karena udah selesai sebetulnya di 95-nya itu. Di 96-nya ini aku bacakan aja. Besar kekuasaannya. Kapan Pak berkuasa? Gitu ya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ini kalau aku teruskan 95 sampai ke 96 atau di sini 97. Pernyataannya sekarang ini aja itu tidak terpenuhi gitu loh. Dilanjut lagi ke ayat berikutnya, besar kekuasaannya. Berkuasa aja nggak pernah kok besar kekuasaannya. Dan damai sejahtera. Jangan lupa Yesus pernah mengatakan, aku akan membawa pedang bukan damai. Itu gimana kalau dihubungkan? Tapi aku nggak mau masuk ke sana lah. Ini aja dulu. Ya. Ini aja dulu. Udah berapa lama, Le? 36. Oke, kita persingkat. Ini aja dulu. Ya. Pertama, sebentar. Oh ya, cepat. Sudah 36 menit. Pertama, ada diksi telah. Maka sudah tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin nubuah ini, karena dia telah. Ya. Kedua, lambang pemerintahan. Kapan memerintah? Tidak mungkin juga. Allah yang perkasa. Oke lah, tidak perlu kita masalahkan, cuman ini harus dipahami secara metafor. Sekarang, Bapa yang kekal. Tidak mungkin juga, Yesus tidak pernah dipanggil dengan sebutan Bapa. Artinya, di sini dia sudah selesai bahwa narasi Yesaya 95 itu bukan nubuah, karena dia berbicara telah, bukan akan. Aku tadi sudah jelaskan apa itu sejarah, apa itu nubuah. Nubuah itu bercerita tentang sesuatu yang akan terjadi, tapi ini diksinya telah. Yang pertama, ini sebetulnya sudah menggugurkan semuanya. Berikutnya, lambang pemerintahan juga tidak pernah. Allah yang perkasa itu metafora, ya. Bapa yang kekal juga tidak pernah. Jadi dari ketidakpernaan ini atau yang tidak terpenuhinya ini, kesimpulannya itu adalah nubuah yang meleset. Itu kesimpulannya, ya. Jadi kalau dihubungkan dengan Natal yang teman-teman Kristen terima, meskipun perdebatannya juga cukup tinggi, kapan sebetulnya Natalnya itu ya. Dan itu tentang sosok seorang yang bernama Yesus. Nubuah-nubuah ini kalau tetap dipaksakan, ini dinisbahkan kepada Yesus, kita sudah kaji, kita sudah bahas, ya, bahwa itu adalah nubuah yang meleset. Ketika dia meleset, artinya tidak terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi, tidak tergenapi, ya memang ini bukan untuk Yesus. Khususnya ini bercerita tentang Hizkia. Kalau kita mau kupas lebih dalam lagi, gitu loh. Tetapi entah kemana arahnya, tiba-tiba dibelokkan ini ke Yesus. Itu yang jadi masalah, gitu. Oke ya, itu dulu teman-teman. Terima kasih sudah 30 menit lebih ya. Semoga dari kajian-kajian ini ada sesuatu yang bisa kita tarik sehingga kita saling mengerti dan memahami posisi masing-masing ya. Adapun kajian-kajian ini kita akan mendudukkan dalam perspektif akademik diskusi ya. Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju. Itu dari aku, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.